فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kembali ke kadar kesalahan. Yaitu apa? Setiap orang pasti punya kesalahan. Kalau kesalahannya manhaji, maka apa? Memang dia harus dihindari. Tapi kalau kesalahannya adalah ijtihad yang dalam perkara-perkara yang layak ada ijtihad di situ, maka tidak layak dia dihindari. Kembali kepada apa? Pola kesalahan. Dalam masalah manhaji. Kalau dalam masalah manhaji dalam artian apa? Ini syekhnya ternyata ahlul bidah atau dia adalah mumayyi, enggak layak didekati. Makanya kata syekh ditanya, gimana dengan para mutawakifun dalam fitnah Abdurrahman Adani ini? Kata syekh, fitnah Abdurrahman Adani sudah bertahun-tahun kita jelaskan begini, maka kalau ada mudaris yang masih tawakuf, maka dia diperlakukan seperti keadaan dia, al-mutawakif yutawakuf. Yang mutawakif, yang masih tidak mengambil sikap, maka kita hentikan, tidak perlu dia diambil ilmunya. Ambil ilmunya dari orang-orang yang manhajnya jelas. Walaupun mutawakif nggak langsung dikatakan mubtadi', tapi apa? Ya, dia disikapi seperti yang sesuai dengan layaknya. Saya mengatakan apa? Al-mutawakifun hamzatul wasol. Mutawakif adalah hamzatul wasol. Kalau gabung dengan ini dia lebur ke situ, gabung dengan ini lebur ke situ. Dia suka loncat-loncat. Nah, seperti ini bahaya kemunafikan. Adapun kalau kesalahan sekedar apa? Salah dalam fikih yang apa itu? Dalam perkara yang boleh ijtihad karena dalilnya tidak jelas, ini dimaklumi karena seluruh masyayikh pasti ada kesalahan-kesalahan dalam ijtihad. Masyayikh aja gitu, apalagi kita semua pun mengalami salah dalam ijtihad dalam satu atau dua atau berapa perkara. Baik, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari oleh siapa itu? Ibnu Abi Hatim di dalam kitab beliau Adabus Syafi'i, yaitu apa? Imam Ahmad datang ke Mekah, jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Asbatun Nasfi Sufyan bin Uyainah, yaitu siapa? Al-Humaidi. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya di sini ada pemuda yang sangat hebat, pemuda Quraisy juga, yaitu Asy-Syafi'i. Maka hendaknya engkau belajar kepada dia. Loh, gimana saya belajar ke dia sementara saya juga belajar kepada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini mendapatkan hadis langsung dari Az-Zuhri, disebutkan Husyaim dan lain-lain, para tabi'in. Gimana saya akan belajar kepada orang yang di bawah? Kata Imam Ahmad, kalau sekedar masalah tingginya sanad ini tidak terlalu penting. Karena apa? Walaupun sanad pendek, walaupun sanadnya panjang, engkau akan dapat, engkau nggak akan rugi apa-apa. Engkau tetap dapat hadis itu, tetap jatuh satu aja nggak masalah, turun satu tingkatan. Tapi kalau engkau tidak belajar ke Syafi'i, maka engkau tidak akan mendapatkan seperti itu sampai hari kiamat. Yaitu apa? Fikihnya, tafsirnya dan sebagainya. Nah, setelah dibujuk-bujuk, Humaidi pun mau masuk ke Syafi'i, kemudian apa? Dialog panjang lebar, tanya masalah ini itu dan seterusnya. Setelah itu Syafi'i pun minta izin pergi. Kemudian Imam Ahmad tanya, gimana pandanganmu? Humaidi mengatakan, Syafi'i tadi salah dalam masalah ini, salah dalam masalah ini, salah dalam masalah ini, salah dalam masalah ini. Humaidi cerita, waktu itu aku dengki sama dia. Karena apa? Sama-sama Quraisy. Maka Imam Ahmad mengatakan, kamu tidak ingin ada orang Quraisy naik seperti dirimu. Anggaplah dia itu salah dalam satu atau dua atau 100 permasalahan atau 10 permasalahan, sementara dia tadi menyampaikan ilmu sampai 100 permasalahan. Sekedar salah 10 dan betul 90, kenapa kamu jatuhkan dia? Ambil yang betul dan buang yang salah, kesalahan sedikit aja. Terus Humaidi menerima, oh betul nasihatmu itu. Setelah itu yang jadi sahabat baik antara Humaidi dengan apa? Syafi'i. Baik, dari sisi itu, kalau kesalahannya adalah sekedar masalah ijtihadiyah, sementara akidahnya baik, juga apa prinsipnya baik, maka ini tidak apa-apa. Seperti nasihat siapa itu? Syekh Abdul Raqib. Beliau mengatakan apa? Ketika anak tanya, Syekh gimana dengan pertanyaan, apakah ada setelah wafatnya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wa Jamaah dari kalangan ahli Yaman di zaman ini? Maka Syekh Abdul Raqib mengatakan, kalau bukan Sahihah, saya nggak tahu siapa lagi dari Ahlul Yaman. Engkau sendiri sudah tahu bagaimana ilmunya, bagaimana fikihnya, bagaimana ilal beliau dalam masalah hadis, bagaimana dalam ini dan sahabatnya beliau. Kemudian beliau mengatakan apa? Dan juga beliau memiliki pendukung yang sangat banyak.
dari Aljazair, dari Yaman, dari Saudi, dari Timur Tengah, dari sini, dan banyak orang dari berbagai negara tanya, gimana pendapat Syekh Yahya, bagaimana kalam Syekh Yahya? Bukan karena mereka taklid pada Syekh Yahya, tetapi apa? Karena tahari beliau terhadap kebenaran dan ketelitian beliau sebelum menyimpulkan. Walaupun kita sendiri, kata beliau, kita kadang tidak setuju dengan beberapa ijtihad beliau, tetapi intinya tapi pola beliau sama, yaitu tahari al-haq, lihat dalil, lihat asar para ulama sampai kepada kesimpulan terakhir nggak masalah, yang penting ketika manhajnya sama, metodenya sama, maka kita memang sehati dengan beliau. Masalah khilaf sedikit, tapi secara umum beliau adalah musaddad fil kalam, kata Syekhuna Abdul Raqib, yaitu Allah Ta'ala betul-betul meluruskan beliau dalam kalam-kalam beliau, dalam hampir semua pendapat-pendapat. Kalau salah satu atau dua ini biasa, kata beliau. Semua pun seperti itu. Tapi masalah imam, beliau imam. Nah, seperti itu cara kita menilai para mudarris. Lihat kesalahannya seperti apa, dan sering salah atau sering betul. Nah, kemudian tinggal kita lanjutkan, kita ambil ilmu ke dia, atau dalam waktu yang sama ada yang lebih baik, saya pilih yang lebih baik dulu. Memang itu yang disyariatkan. Kalau ada yang lebih baik dan itu sedang kita perlukan, maka Nah, kita ambil itu. Kalau memang itu lebih baik, tapi kita lihat, itu ilmunya terlalu tinggi dan mustawanya belum sampai untuk kita, ya sudah kita ambil yang cocok untuk kita dulu tingkatannya. Jadi lihat situasi dan lihat keadaan. Allahu a'lam. Baik. Kenapa? Kenapa pertalian saudara? Saudara buat satu majlis yang patutnya kita tapi untuk menjaga persaudaraan kita pergi. Memang ini adalah perkara yang berat seperti itu. Hukum asalnya adalah tidak boleh. Tapi kita istilahnya adalah siasat. Kita mensiasati, siasat dalam artian apa itu? Siasat itu apa? Politik. Siasah. Seperti para nabi mensiasati umat, yaitu tidak langsung dihajar keras-keras dan sebagainya, tapi dinasihati baik-baik. Atau kalau kita masih sedang proses pelan-pelan, namanya mereka belum paham itu, kita tetap datang tapi bukan di majelisnya. Mungkin kita sekedar bantu menyapu lantai atau apa. Atau kalaupun kita terpaksa karena lihat situasi ini nggak mungkin untuk kita langsung menghindar, kita datang tapi jangan di dalam majelis. Mungkin kita di belakang aja bantu cuci pinggan atau apa semacam itu. Yang penting jangan sampai kita karena kita mencari hati dia sampai kita tetap ikut dalam maksiat, itu nggak boleh. Allah harus lebih dicintai. Cuma pakai cara-cara. Wallahu a'lam. Jika datang sebelum majlis pun orang akan ingat juga. Datang sehari sebelum majlis bagi sumbangan contoh. Nggak apa-apa. Nggak apa. Lama-lama orang akan tahu, ini nggak mungkin dia jahat. Mungkin ini ada ilmunya, barangkali. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa lil muhrim an yalbasa syai'an mimma naha anhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa li hajah. Tidak boleh bagi seorang muhrim untuk memakai sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena suatu hajat. Mungkin karena gatal-gatal, sakit sehingga terpaksa harus begini dan sebagainya. Wal hajah mislu al-barad. Contoh hajat seperti cuaca yang terlalu dingin. Allah Ta'ala melarang kita untuk membunuh diri sendiri. Ya sudah, terpaksa pakai jaket barangkali karena cuaca terlalu sejuk. Alladzi yakhafu an yumridah. Karena yang sejuknya itu dikhawatirkan sampai membuat dia sakit. Idza lam yughatti ra'sah, kalau dia tidak menutup kepalanya. Iya, kalau memang kita sedang ihram, tahu-tahu ada hujan es yang besar-besar, jangan kita enggak apalah fisabilillah, mati syahid. Enggak boleh seperti itu. Tetap kita berlindung, kita tutup dengan ini dan itu dan sebagainya. Fal yalbas qadral hajah, maka hendaknya dia memakai sesuai dengan kadar hajat. Terpaksa pakai helmet, ya pakai helmet, enggak apa. Demi apa? Demi keselamatan, daripada kepala luka-luka malah ini enggak disyariatkan. Fa idastaghna an naz'ih, maka kalau dia sudah merasa cukup dari mencabutnya, wa alaihi an yuftiya, dan dia wajib untuk membayar fidyah, misalkan faktor-faktor tertentu yang mengharuskan sampai tingkat fidyah, imma bisya misalah sati ayam, boleh jadi dengan puasa 3 hari, au nusuki syah, menyembelih kambing, au it'amu sittati masakin, memberi makan 6 orang miskin,
Likulli miskin nisfu sa'. Setiap orang miskin adalah setengah sa'. Min tamrin au syair. Ini alal khilaf. Setengah sa' atau berapa? Ini memang khilaf. Kalau Imam Ahmad memang setengah sa'. Imam Ahmad dan Imam Malik kalau tidak salah. Kalau Imam Syafi'i 1 mud pun cukup. Apa ini? Au mudabbar. Tempat antum apa? Au muddabir. Ya, au 1 mud dari bur. Afan salahana. Muddabur. Sah. Ini bergabung jadi 1, jadi salah-salah ini. Atau 1 mud dari apa? Dari gandum. Wa yajuzu an yuftiya qabla fi'lil mahdzur wa ba'dah. Boleh juga membayar fidyahnya itu sebelumnya dan juga boleh juga setelahnya. Ketika apa? Memang ini enggak kuat saya. Maka apa? Enggak apa, saya fidyah dulu kemudian saya melakukan pelanggaran ini tadi. Seperti masalah apa? Kafaratu al-yamin. Boleh kita membatalkan puasa baru kemudian membayar kafarah, boleh juga kafarah dulu baru batalkan puasa. Ini tidak masalah. Faidah al-muradu bin nahyi an lubsil makhit wal muhit. Yang dimaksudkan dengan larangan memakai kain yang pakaian yang dijahit atau yang menutupi badan, huwal labsul mu'tad, yaitu pakaian yang memang sudah jadi tradisi. Ammar tida'uhu wa nahwuhu fala ba'sa. Adapun kalau sekedar kita menyelendangkannya pakai seperti selendang, kita bawa gamis, bawa jubah tapi enggak kita pakai, cuma kita selendangkan, maka itu tidak apa-apa. Baik. Al-haditsul asyir ba'dal mi'atain, hadis yang ke-210. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu bi Arafat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW khutbah di Arafat, yaitu apa? Di Haji Wada. Dan ini tentunya hadis ini datangnya adalah setelah apa? Hadis yang sebelumnya, hadis Ibnu Umar, karena itu kejadiannya adalah ketika masih di Madinah, kata Ibnu Hajar. Baik, makanya banyak ulama mengatakan hadis Ibnu Abbas ini menghapus apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar sebagiannya. Apa itu? Malam yajid na'lain falyalbas khuffain. Barang siapa tidak mendapatkan 2 slipper atau 2 kasut, maka hendaknya dia memakai khuf. Dan Rasulullah tidak menyebutkan apa itu perlu dipotong. Wa malam yajid izaron falyalbas sarawil. Barang siapa tidak mendapatkan kain, yaitu kain sarung, maka boleh dia memakai apa? Sarawil, yaitu seluar lil muhrim. Baik, al-ma'na al-ijmali kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu al-hajij bi Arafat fi hajjatil wada'. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang yang haji di Arafat pada waktu haji wada', wa yubayyinu ahkamal manasik, dan menjelaskan hukum-hukum manasik. Wa kanal muslimuna fi dzalikal waqt fi dhiqin minad dunya. Sementara kaum muslimin pada waktu itu masih apa? Sempit dunianya. Masih apa? Banyak yang fuqara. Fabayyana lahum anna man lam yajid na'lain yalbasuhuma fi ihramihi falyalbas badalahuma khuffain. Menjelaskan pada mereka bahwasanya barang siapa tidak mendapatkan 2 slipper, 2 alas kaki untuk dipakai dalam ihramnya, hendaknya dia memakai gantinya adalah 2 khuf. Walau satarol ka'bain, walaupun 2 khuf tadi akan menutupi buku lalinya, menutupi mata kaki itu. Wa man lam yajid izaran falyalbasis sarawil wala yashuqqah. Barang siapa tidak mendapatkan kain sarung, maka hendaknya dia memakai seluar, celana dan semacamnya, dan tidak perlu dia merobeknya. Merobek menjadi apa? Seperti sarung. Kalau seluar dirobek nanti jadi sarung apa itu? Belah-belah macam itu nanti, terbelah. Takhfifan minasyari', itu adalah keringanan yang datang dari sang pembuat syariat. Wa ruhsatan minallahi ta'ala, keringanan yang datang dari Allah Ta'ala. Alladzi la yukallifu nafsan illa wus'aha, yang tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Memang Islam adalah agama yang indah dan ringan bagi orang-orang yang bertakwa. Tayyib ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.